timing yang cukup menyenangkan untuk diajak fight di bagian early game. Tentu AG bakal lebih favorable untuk fight di early game kali ini, Ajis fan. Yes, betul sekali. AG atau All Gamers That's terlihat what I mean. Saifa berhasil dapetin satu orang. MT7 harus ada sedikit saja. Wow, well prepared banget, emang gak bisa dibohongin. Teman-teman dari All Gamers berhasil dapetin satu player dari Futsal, bukan hal bagus. Tapi kalau kita bisa lihat gimana Bob bersama Q menuju ke arah lihat notif kill dari Kapten Gedai berhasil dapetin Cawan 7 dan juga Drake 7 berhasil dapetin orang Kapten Gedai. Saifa di sisi lain berhasil menculik seorang bucin. Membuat All Gamers sudah mendapatkan 2 poin eliminasi dan terkonfirmasi ada 2 player tersisa dari tim Fluxo yang ada di depan mata mereka yang bisa banget mereka dapatkan harusnya. Tapi apakah mereka akan dikasih kesempatan untuk kabur? Harusnya tidak, karena All Gamers benar-benar menyisir area tersebut sangat baik sehingga Q Akhirnya Gio memberikan spare waktu yang cukup untuk seorang Bobs kabur dari jangkauan lawannya, tapi Dio somehow masih melihat pergerakan seorang Bobs dan gue yakin Bobs gak bakal dibiarin sama mereka. Tapi seorang Ray kali ini berhasil di take down oleh seorang Yago. Tapi Yago juga udah cukup sekarat dan gak bakal bisa bertahan lagi, dan Aimgat di sana berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi dari Knowledge aja karena memang sudah terbiasa untuk melakukan fight di early game. Kalau lo melihat perbedaan di Liga Brazil yang cukup pasif di early game mereka, harusnya mereka cukup sedikit kaget. Dan tapi barusan Cawan 7 baru berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan untuk Logi. ya, gue sepakat banget sama apa yang disampaikan Bung Skyla. Kayak kita ngomongin Thailand, kita ngomongin Indonesia, terbiasa terbentuk mentalnya untuk perang di early game, membuat Brazil agak culture shock gitu ya Bung Skyla ya. Karena Brazil biasanya tembak-tembakan, culik-culikan 1-2 nggak bener-bener yang sampai diratain as a team. Fluxo nelan pil pahit di knockout stage hari pertama mereka di round pertama, dan harusnya ini bisa jadi pelajaran penting agar mereka lebih respect dan juga pay attention. Tapi sisi lain kita lihat gimana Mal harus kecolongan dari seorang Nero dengan sebuah G36 membuat RRQ Kazu kali ini harus tarik mundur. Tapi dengan 1000 koin yang udah dimiliki oleh seorang Abai, harusnya tidak masalah untuk menghidupkan kembali, kecuali Nero dan kawan-kawan dari PaySports benar-benar mencegah pergerakan dari RRQ Kazu. Sisi lain Dude berhasil menghidupin Maal. Kita bisa lihat gimana Abai High harus kandas terculik, dan LBT mulai melakukan upaya pergerakan majunya, coba menggerus dan juga memberikan pressure ke arah RRQ. Udah banyak banget pergerakan yang coba diciptakan sama PaySports, membuat RRQ Kazu pun gak bisa menciptakan banyak pergerakan perlawanan. Ini cukup sulit untuk RRQ di early game. Mereka di pressure habis-habisan di tangan PaySports. Tersisa 1 aja Bung Skyla. Yes, walaupun berhasil menghidupkan beberapa player barusan dari tim RRQ, tapi ini masih bukan merupakan kabar yang cukup baik untuk mereka. Tapi fight kali ini bakal membawa kita pada Logi dengan EVOS Divine aja, Sven. Ya, belum selesai ternyata Logi. Mereka sempat tercecer, tapi mereka juga udah mengantongi 4 poin eliminasi. Dan ada 1 orang Ray yang kecolongan, membuat Ray harus berhasil di end. Tapi Aimgat bakal datang membantu di sana. Abak juga udah siap nge-handle seorang kawan 7 dari samping. Siap, bakal dikagetin. Sesaat lagi itu dia dikagetin kawan 7-nya. Lu lihat Aimgat dan juga Abak berhasil bisa diandalkan. Lost 21 di sisi lain berhasil dapetin Gedai. Aimgat berhasil ngidupin Ray. Dan Logi dengan 6 poin eliminasi yang udah dia kantongi, dia masih sempat revive 2 player yang sempat terculik di tangan EVOS Divine bersama Logi. Ini bukan culture yang bagus juga. Maksud gua bukan cuma untuk hari ini aja, masih ada hari-hari esok Bung Skyla. Yes, masih banyak yang harus mereka pikirin. Mereka harus mikirin gimana cara mereka untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Yang pertama, kompon yang mereka pilih, dan kalau harus berlarut-larut, itu pun bukan tipikal Brazil yang kita ketahuin. Dan ketika mereka udah coba untuk hit and run, hasilnya juga tidak maksimal, mereka nggak bakal terlalu memaksakan. Tapi kali ini, seorang Drake 7 sudah mengetahui posisi seorang Gedai, info sudah didapatkan. Harusnya seorang Gedai yang sendirian kali ini bakal coba untuk dihajar langsung oleh seorang Drake 7. Dan oh my god, Gedai mendapatkan 1 kepala Drake 7 dan membuat Logi harus menghidupkan 1 playernya kembali ya Jisman. Ya, ini benar-benar terkunci langkah dari Logi Lost 21. Yang mana kita lihat mereka udah berada di luar zona dalam kurun waktu yang udah lumayan lama. Kalau sampai zonanya juga agak narik ke arah sekitar factory. Bener aja narik ke arah factory dan juga area clock tower. Ini PR banget buat teman-teman EVOS Divine dan juga Logi. Tapi kita lihat ternyata eSports lakukan aksinya menuju ke arah PaySports. Gunakan portal gold, ke arah genteng. Cari di mana sisa player dari PaySports yang udah sempat diidentifikasi berada di sana. Nero udah kerasa banget steppingnya di bawah. Sisi lain Gedai berhasil dapetin kawan 7. Oh my god, kita melihat banyak sekali kill feed dari EVOS Divine dan juga Logi.
saling berjibaku, saling bertukar kill. Dan ini bagus banget tentunya untuk EVOS Divine di round pertama. Yago di sisi lain berhasil hidupin kawan Seven. Hasu berhasil dapetin Anas di sana dari arah Hotshot Esports yang sempat terculik-culik di fase early-nya. Reta masih cukup disiplin untuk menjaga permainan mereka agar nggak kecolongan dari PI Sports. Tapi PI Sports sepertinya bakal melakukan pergerakan yang lebih bold lagi untuk stick together di dalam compound yang sama. Satu tukar satu dan sisi lain mereka udah berhasil dapatkan satu knockdown dari Vidalao. Chris bakal maju melakukan operas. Udah terlihat sangat chaotic. Ada Skylar juga di dalam. Bakal coba menghancurkan Blue Wall. Dan juga ada sebuah 1-2-4 yang mengunci kill aktif dari teman-teman Reta Esports. Terlihat di sisi lain Anas juga berhasil ditumbangkan oleh Maal. Dan juga Ray berhasil dapetin Lot 21 dari kill feed yang kita lihat juga. Langsung juga kembali ke arah area depan. Rimna Village. Masih sangat alot sekali peperangan yang terjadi dari Reta Esports dan juga PI Sports kali ini. Benar-benar makan waktu dan juga resources yang banyak sekali. Bukan cuma waktu dan resources, tapi skill aktif dari mereka pun sudah mulai terkikis. Tapi ada Portal Go masih ada. Bakal coba dikomit menuju ke arah Hwangan. Membuat Hwangan terculik. Lopez Excel di sana berhasil dari satu. Masih bisa menunjukin Hwangan. Dan ini masih belum selesai. LBT masih di dalam lagi. LBT memberikan perlawanan. Villadao di sana berhasil dapetin satu knockdown. Dan oh my god, Lopez juga terculik begitu saja. Doncry. Baik sekali permainan dari Doncry. LBT pun kandas. Sisa Nero sama Doncry aja. Ini benar-benar 3 lawan 2 yang alot banget. Tapi di sisi lain kita punya POV yang berbeda dari Nexus Miners dan juga 19 Esports dan Oni Olympus. Yes, Gardu berhasil di take down di sana. Jack sedikit kebingungan harus bergerak ke arah mana, tapi juga berhasil berhasil menghidupkan seorang Kiba dan barusan ada M79 yang sangat on point oleh seorang Rawan Seven berhasil menumbangkan 3 player sekaligus dan is that? Triple kill. Apakah barusan ada yang dipulangkan langsung? Karena memang barusan Rawan Seven berhasil mendapatkan knockdown 3 player sekaligus dan itu menjadi kunci kemenangan mereka. Wah, gokil banget, gokil banget. Onyx Olympus juga selamat dari genggaman Nexus Miner dan juga 19 Esports. Kita masih lihat 19 Esports harus puas di peringkat 11 di knockout stage hari pertama, round pertama kali ini. Sementara harusnya, nah itu dia, ke arah Clock Tower. Ini Clock Tower bakalan meriah banget. Di lain sisi kita lihat juga dari kill feed. Wasana berhasil dapetin satu, Ray berhasil hidupin Gedai juga. RRQ udah mendapatkan compound. Ini nggak bagus sebenarnya untuk EVOS Divine karena EVOS Divine posisinya harus masuk ke dalam zona selanjutnya, harus mendapatkan compound, tapi di saat yang bersamaan udah ada RRQ mengamankan compound yang ingin mereka tuju. Ya, sepakat. Kayak mereka juga lumayan hatam gitu ya bermain di sekitaran Clock Tower, Hangar dan juga Remnant Village. Dari PI Sports itu sendiri pilihan mereka cenderung lebih banyak, tapi mereka harus realistis. Depan mata mereka adalah zona selanjutnya. Mereka nggak boleh malah mikir harus nyisir dari kiri atau dari kanan, karena pastinya tentunya ada tim-tim lain yang juga bermain di pinggiran zona, kayak contohnya All Gamers yang tadi sempat kita lihat di baku di Apple Game bersama dengan tim Flux. Ini masih 10 tim dan juga masih 29 peserta yang hidup. All Gamers akan melakukan commit rush-nya ke arah Hotshot sepertinya punya plan B untuk meninggalkan area rumah labirin tersebut, yang mana Action sebenarnya masih ada standby di sana sendirian dengan double vektornya. Oke, udah ke-detect. Action harus cabut, tapi tentu saja itu bukan hal yang mudah karena dia dan kawan-kawan dari All Gamer ini udah identify kalau mereka ada di sana, jadi nggak bisa kabur. Ada even satu orang yang sekarang standby. Ini bagus banget, tapi nggak jadi bagus untuk All Gamers juga. Bukan cuma Hotshot yang harus kandas di sana, tapi Buram United udah notice adanya sebuah Buram United, dan kita tahu betul Buram United bukan tipikal tim yang main dengan resiko-resiko tersebut, terutama di late game. Jadi mereka pasti bakal lebih secure priority objektif mereka dulu, yaitu adalah compound dan juga mendekati zona selanjutnya. Di sisi lain juga All Gamers sadar betul akan adanya kehadiran sosok tim lain. Mereka langsung mundur lagi ke belakang, cari rute lain untuk di sisi lain. Razor, sang robot dari Indonesia, berhasil mendapatkan satu knockdown. Cukup bagus dari RRQ Kazu juga. Di sisi lain, EVOS Divine masih ada satu player yang mana itu adalah Aimgat. Dan juga ada tembak-tembakan tak terhindarkan, tentunya harus diperhatikan dan diwaspadai dari RRQ dan juga EVOS Divine yang cenderung sendiri kalau gue nggak salah lihat di minimap. Dan Razor untuk kesekian kalinya mendapatkan pick off-nya. Buat tentunya harusnya lumayan terpojokan. Buriram bahkan udah even dapetin compound rumah hijau di arah Clock Tower, tapi Rawan Seven
berhasil juga mengikis habis player-player dari Reta Esports, membuat Reta Esports harus kandas di peringkat ke-8 harusnya. 7 tim yang tersisa, tentu saja Wasana dari Buriram United tentunya bakal mendapatkan satu lagi. Yago di sisi lain juga berhasil dapetin teman-teman dari All Gamer asal Thailand, dan ini zonanya malah cenderung ke RRQ. Apakah Semesta dan Dewi Fortuna bersama Indonesia, Bung Skyla? Dan tentunya ini bakal menjadi sangat menguntungkan untuk RRQ. Cuman saya ingat gue mereka ini baru aja selesai melakukan reset, even though mereka berhasil mendapatkan beberapa pick off dari kejauhan. Tapi mereka nggak bisa ngerebut resource lawannya karena mereka nggak even keluar dari kompon yang mereka miliki dari awal di bagian clock tower. Tapi fight kali ini bakal membuat Netshoes Miners harus berhadapan dengan PI Sports, Logi, dan juga Buriram United. Dan semuanya ini tergantung keputusan dari Buriram United, apakah mereka mau straight ke arah pertahanan RRQ menggunakan Portal Go-nya atau enggak. Karena di sini yang bisa milih cuman Buriram United. Logi nggak bisa milih, Netshoes Miner nggak bisa milih. Dan ini bakal menjadi akhir yang bisa ditentukan pula oleh tim RRQ. Yes. Di sisi lain Robot Razor berhasil dapetin Drag 7, General berhasil dapetin Yago-nya kandas, Maal juga berhasil dapetin Lost 21, membuat Logi harus kandas peringkat 65. Tim tersisa Maal laki-laki mencetak angka yang luar biasa. Momentum tercipta untuk RRQ Kazu. Sedari tadi kita lihat kill feed selalu terjadi dari Maal dan juga Abai dari RRQ Kazu untuk Indonesia. Satu player terakhir, Lone Survivor dari Onyx Olympus masih ada. Dudes pun berhasil meledakkan LPG di sana, membuat situasi semakin menguntungkan untuk RRQ kali ini. Masukkan Abai! lagi Abai, kesekian kalinya berhasil dapetin Don't Cry, Dudes berhasil dapetin LBT lagi, dan ternyata Netshoes Miner masih punya Portal Go untuk backstep ke arah belakang. RRQ harus hati-hati, dan Abai lu lihat aimnya tajam banget, bagus banget untuk RRQ Kazu kali ini. Udah 8 poin dikantongin, tapi bagus banget juga dari Maal. Dia udah notice ada tim lain di belakang mereka. Udah grouping satu squad menuju ke arah area belakang dari RRQ Kazu. RRQ nggak boleh kecolongan, apalagi di sini Maal posisinya juga cukup open sendirian, terlalu beresiko. Dan kita lihat sesaat lagi Nero udah hanya bisa memanfaatkan zona aja dan memanfaatkan momentum yang lagi bakal chaos sesaat lagi. Abai berhasil dapetin Garenya knockdown. Onyx harus kandas di tangan RRQ. 4 tim tersisa, Onyx harus puas peringkat ke-5. Buriram United bakal menjadi musuh RRQ selanjutnya. Kita bisa lihat gimana Dudes dan juga Abai di depan sana mencoba ngehandle, menahan RRQ dan juga Buriram United di sana. PI Sports pun kandas, Nero tereliminasi. 3 tim tersisa, RRQ Kazu, Buriram United dan juga Netshoes Miner kali ini. Maal masih bersabar, masih menjaga dan juga memastikan di mana letak lawannya berada. Posisi semakin terdeteksi. Sudah ada time turner untuk digunakan untuk menahan sebuah eksplosif yang mungkin datang dari arah Netshoes Miner maupun Buriram United. Buriram United coba menahan diri dan juga membaca pergerakan dari Netshoes Miner. Tapi kita bisa lihat betapa sulitnya RRQ saat ini dalam posisi sandwich. Tapi at the same time Netshoes Miner yang harus menempuh jalur di depan mata dari Buriram United. Saling melempar ke Radiant Green di sana, dan udah giliran dari Netshoes Miner dan juga Buriram United akan berjumpa sesaat lagi. Oke, bakal digocek, bakal dimainin sama RRQ kali ini. Kelihatan time runner udah kebuka, Nice banget. bakal menggunakan sebuah monster truck, bakal coba terobos keluar zona. Nice. Dapat Maal satu di sana, dan Netshoes Miner bakal mainin momentumnya. Nandonan berhasil dapetin seorang Wasana. Yuna kandas, Dudes dapat satu general, dan ini mantep banget. Nandonan berhasil dapat satu, Dudes dapat satu lagi, Razor dapat satu lagi. Sesaat lagi bakal jadi moment of truth untuk Indonesia, tapi Maal jatuh knockdown. Sisa kita yang aja sendirian. Razor berhasil dapetin Nandonan, dan Razor berhasil dapetin 2 player. Sedikit lagi, sisa 2 lawan 1, yaitu Get High. Ini dia, Salam Indonesia. RRQ Kazu berhasil mendapatkan